Atau mustahadah pertama, darahnya mubham, merah semuanya. Aturan ibadahnya tarabus 60 hari setelah mandi ada istihadah. Lalu nifasnya mengikuti yang sebelumnya 25 hari istihadah qada salat. Melahirkan yang keempat atau anak yang keempat, dia keluar darah warnanya hitam selama 35 hari, anggap seperti itu. Maka kewajibannya talabus, karena ketahuan bahwa kemarin merah sekarang hitam, berarti ini darah kuat. Ketika berganti ke darah merah, berarti ini darahnya lemah. Kewajibannya adalah mandi. Ada istihadah, misalkan 35 lagi. Seumpama anak keempat ini darahnya hitam semua sampai 65 hari, maka kembali ke tarabus 60 hari mandi, 5 hari ada, 35 hari nifas, 25 hari qada salat istihadah. Memakai maksimal tarabus karena darahnya kuat dibandingkan dengan melahirkan yang sebelumnya. Ini dia akan kuat. Ternyata kuat ini semuanya sama, hitam semuanya, maka dihukumi mubham, cuman mubham yang kuat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dalam bab haid, saya ulangi tadi, 30 hari, tarabusnya 15 hari, kemudian keluar darah kuat, misalkan 16 hari, maka tarabus lagi 15 hari. Tarabus 15 hari double, tarabus 60 hari double. Karena yang sebelumnya lemah, yang sekarang kuat. Sampai sini bisa dipaham? Insya Allah. Kalau darah kuat ini ternyata tidak sampai ke 60, maka ketika berganti menjadi lemah, maka mandi. Ketika tidak berganti-ganti sampai melebihi 60, maka hari ke-60 harus mandi. Sama dengan ini, 30 hari, tarabusnya 15 hari mandi, kemudian 10 hari berganti darah lebih lemah atau lemah, kuat 10 berganti darah lemah, maka mandi kemudian sholat. Tarabusnya di darah kuat hanya selama darah kuat saja. Tarabus darah kuat hanya selama darah kuat saja. Berganti maka mandi. Tidak berganti-ganti, misalkan sampai maksimal haid, sampai maksimal nifas, maka mengikuti maksimalnya. Tarabusnya sampai maksimal nifas di darah kuat, tarabusnya sampai maksimal haid dalam bab haid, yaitu 15 hari. Ada yang ditanyakan? Apakah bisa dipaham? Niku 30 tarobus 5 nggih. 30 15. oh 15.
Iki toh, nggih. Nggih, nggih. Oh. Tarobus 15. Maka biasanya dalam bab-bab susunan kitab, mustahadhah nifas biasanya ditaruh setelah mustahadhah fil haid. Karena aturan ibadahnya nanti tinggal mengikuti. Kalau paham tentang mustahadhah fil haid, maka insya Allah akan memudahkan pembahasan mustahadhah fil nifas. Karena aturan ibadahnya seperti itu. Sama seperti mustahadhah fil haid. Baik yang mumayyizah maupun yang ghairu mumayyizah, hanya jumlahnya saja yang berbeda. Karena maksimal nifas adalah 60, maksimalnya haid 15. Akan berbeda. Sampai sini bisa dipaham? Insya Ini akan Allah. sedikit butuh pemahaman lagi. Akan berbeda jika darah kuat yang seterusnya tadi tidak di atas yang mubham sebelumnya. Darah melahirkan anak yang ketiga, mubham merah semuanya. Anak keempat ternyata darahnya merah selama 25 hari. Maka kewajibannya adalah taradus. Ini warnanya merah juga. Setelah itu keluar darah uh, 3525. Merahin juga pinten, Pak? 25. Saya rubah. Misalkan merahnya di atas nifas yang sebelumnya. 45. 45. Ini taradusnya sampai taradus sampai 35. Mandi. Karena mengikuti yang sebelumnya, nifas adalah menurut adatnya 35. Sekarang juga mengikuti adat yang kemarin. Karena darahnya sama, yaitu sama-sama merahnya. Ini merah, dan sekarang juga sama merah. Masih mengikuti adat. Kemarin 60 hari taradus, sekarang ketika perpindahan dari adat ke adat suci, langsung mandi. Taradus 35 lalu adat. 45, 10 hari ada. Ternyata setelah itu keluar darah lemah dibandingkan darah merah sebelumnya. Anggap warnanya kuning selama 25 hari. Oh, sekarang darahnya kok lebih lemah dari yang sebelumnya. Maka pergantian darah ini mandi lagi, darah lemah 25 ada. Mandinya dan adatnya menjadi tidak sah. Karena hukum nifasnya menjadi tidak ikut mengikuti adat yang sebelumnya, tetapi menjadi mumayyizah, yaitu yang kuat
nifas yang lemah istihadah. Syaratnya ini, darahnya awalnya sama, ternyata setelah itu keluar darah yang lebih lemah dari itu. Jika darah kuat ini darahnya lebih kuat dari yang sebelumnya, contoh yang sebelumnya awalnya merah, yang sekarang atau melahirkan selanjutnya hitam, maka hitam itu semuanya tarabut. Bahkan jika sampai 60 lebih, tarabutnya sampai 60. Kalau ini, tarabut maksimalnya 35. Di darah yang warnanya sama. Sebelumnya merah, sekarang merah. Dia menganggap darah yang sekarang, yaitu yang 45 merah, adalah mubham, sama seperti sebelumnya. Sehingga mengikuti hukum yang sebelumnya, yaitu nifasnya 35 hari. Mengikuti adat yang sebelum-sebelumnya. Ternyata setelah 45 hari, darahnya berganti menjadi kuning. Maka dia punya kesimpulan bahwa darah saya ini tidak mubham, tapi mumayyizah, bukan ghairu mumayyizah, sekarang menjadi mumayyizah. Ada yang kuat, ada yang lemah. Dan kuat ini jelas kelihatan tidak melanggar syarat. Hanya sampai 45 hari. Waktu itu langsung kelihatan jarak antara melahirkan dengan darah kuat pun tidak ada 15 hari. Langsung keluar darah. Maka disimbolkan pada waktu perpindahan darah itu, saya sekarang hukumnya mumayyizah. Sehingga darah kuat dihukumi nifas, darah lemah dihukumi istihadah. Bisa dipaham? Ada yang ditanyakan? Jadi dari 45 yang kuat itu 35 hari mandi dulu dikarenakan nifas sebelumnya itu cuma 35 ngaten. Darah yang Darah sama kuatnya. sama. Sama-sama warna merahnya, sehingga menganggap sama-sama mubhamnya awalnya. Kados sih kok sing kalau wingi niku ngeten Ustaz. Napa seumpama sing nifas sebelumnya ini ku mumayyizah ngeten to. Mumayyizah pripun iki? Mumayyizah. Terus nifas selanjutnya niku darai lemah. Niku kok tarobusnya 60 hari nggih? Nggih. Kok sakit nih? Maksudnya kan sebelumnya kan tamyiz. Nifas melahirkan yang pertama itu tamyiz. Melahirkan kedua niku mubham. Tapi tarobusnya 60 nih. Nggih. Kok enggak 55, padahal masih enak diperhatikan kan darahnya lebih lemah daripada sebelumnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim, melahirkan yang pertama. 30 kuat hitam, 35 merah. Talbus
tarabus mandi 5 ada. Qadha salat. Melahirkan yang selanjutnya. Atau bisa dibilang melahirkan yang kedua. Darahnya hitam. Mubham. Darahnya ampun hitam, Ustaz. Merah mawon. Merah mawon. Nih. Darahnya merah. Yang kemarin darahnya hitam kemudian merah. 30 kuat, 35 lemah. Hukumnya 30 kuat tarabus dihukum nifas. 30 lemah tarabus qadha salat. Mandi 5 ada istihadah. Sekarang setelah melahirkan keluar darah merah. Dia akan tarabus dan akan mandi ketika ada perbedaan darah. Di dalam kitab diterangkan, jika sekarang mumayyizah, maka mandi untuk mustahadah selanjutnya adalah ketika darah kuat berganti menjadi darah lemah. Jika sebelumnya mumayyizah, maka ketika ada pergantian dari kuat ke lemah di melahirkan selanjutnya, kewajibannya adalah mandi. Dia akan menunggu perbedaan darah ini. Akan tarabus maksimal di hukum nifas adalah 60 hari. 60 hari. Maka dia akan menunggu perbedaan darah ini sampai ke maksimalnya. Sehingga tarabus ini sampai 60 hari karena ternyata tidak berganti-berganti, tidak menjadi lebih lemah daripada merah. Di kitab hanya ada petunjuk jika awalnya mumayyizah, maka melahirkan selanjutnya dia akan mandi ketika ada perbedaan darah. Jika contoh saya yang sebelumnya tadi ada juga yang misalkan seperti ini. Contoh yang keberapa tadi yang sebelumnya? Ada yang mumayyizah tadi? Yang mubham ya Ustaz. Yang mumayyizah, kemudian mumayyizah lagi. Ada setelah mubham mumayyizah. Setelah mumayyizah lagi. Lima kuat, 20 lemah itu ya Ustaz? Oke. 55 kuat. 55 kuat. Habis 55 kuat. Terus? 20 lemah. Ya, 25 terus. Kan 55 kuat, kemudian 20 lemah. Melahirkan selanjutnya 40 kuat, 30 lemah. Ya.
kuat 20 lemah, terus 40 kuat 30 lemah. 30 lemah. Nah, ini tarabusnya 60, ini tarabusnya 40. Begitu kan? Nah, Ustaz. Yang pertama 60, yang kedua ketika ada perbedaan darah. Jika perbedaan darah ini enggak berbeda-beda, maka maksimal tarabusnya nanti sampai 60. 60 hari ke maksimal. Sama dengan ini, awalnya mubham, awalnya mumaizah, kemudian sekarang mengikuti hukum mubham tadi, mengikuti hukum mumaizah tadi, akan mandi ketika ada perbedaan darah. Kalau enggak beda-beda, maka sampai 60 hari. Sampai 60 hari. Agar seperti ini, misalkan contoh yang tadi, tidak 40 kuat 30 lemah, tapi 65 kuat 30 lemah. Maka maksimalnya sampai tarabus 60 hari. 60 hari. Karena menunggu sampai ada perbedaan. Jadi Berbeda halnya meskipun jika sama. Sebelumnya mubham, kemudian yang kedua juga mubham, maka tinggal mengikuti yang sebelumnya. Sama seperti ini, awalnya mubham, yang kedua dianggap mubham dulu. Maka dia tarabus hanya sampai 35. Ternyata setelah 45 darahnya menjadi lemah. Maka mengikuti hukum mumayyizah. Ini juga sama. Awalnya mumayyizah, dianggap mumayyizah dulu. Mengikuti hukum sebelumnya akan tarabus sampai ada perbedaan darah baru mandi. Ternyata enggak, berubah-ubah sampai 60 hari. Barulah setelah itu dia mandi karena nanti tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan, seperti contoh yang sebelumnya tadi, ketika ada perubahan di 40 kuat, 30 lemah, maka ketika perbedaan dia mandi ada istihadah. Bisa dipaham? ya, terus maksudnya tidak melihat itu darah lemah ataupun kuat nih, mesti tidak perbandingan dengan darah sebelumnya, tetap mubham itu ya walaupun darah lemah tetap mubham ngeten to Ustaz. Yang sebelumnya Kan niku tamyiz niku enten kuate, enten lemahe ngeten kan. ya, Sementara untuk melahirkan selanjutnya niku kan memang lemah ngeten nek dibandingkan dengan melahirkan sebelumnya ngeten. ya. Sehingga kemarin ada yang tanya lewat Jabri, misalkan seperti ini. Ini yang membuat ada sedikit perbedaan dengan bab haid. Karena haid itu bisa dimanapun tempatnya, sedangkan nifas tidak bisa. Yang pertama seperti ini, 30-35. 30-35. 30-nya kuat, 35-nya lemah. Lalu melahirkan selanjutnya 10 lemah, 20 kuat, 40 lemah. Tarabusnya berapa? Apakah ini merah? Lemah ini merah? Hitam? Merah. Apakah sebelum merah ini dia ada ataukah tarabus? Sebelum saya jawab. 30. Sebelum saya jawab bisa dijawab? 30.
Tarabusnya 30. 30 dari mana? Pertama Dari kan mubham. Dari 10 sama 20. Jadi walaupun ini merah, Ya, tetap tarabus. tarabus. Walaupun darah lemah, karena aturannya adalah ketika perbedaan darah dari kuat ke lemah baru Mandi. mandi. Ini lemah, mencari darah yang lebih lemah lagi dari ini. Merah kan dibandingkan yang kemarin, ini lemah. Tapi ini dihukumi belum tahu lemah kuatnya. Tarabus dulu. Ternyata kuat. Tarabus lagi. Ada perbedaan darah. Lah, barulah mandi. Ada istihadah, keduanya nifas. Keliru. Nifasnya? 20. 20 saja. Iya. Yang tarabus ini menjadi Kodok sholat. qada salat. Ini melanggar syarat mumaizah badan. Melanggar. Syarat mumaizah mboten. Syarat mumaizah Tidak melanggar. satu syaratnya Darah kuat tidak melebihi 60 hari. Nah, ini kan masih dalam lingkup 30, tidak sampai melebihi. Terus Jarak darah kuat dari melahirkan tidak melebihi 15 hari. tidak sampai 15 Tidak hari. sampai 15 hari. Ini kan hanya 10, tidak sampai 15. Sehingga tidak melanggar syarat. Maka yang kuat nifas, yang lemah istihadah. Sehingga yang lemah yang sebelumnya tarabus menjadi qada salat. Maka di awal sudah saya sampaikan, ketika kita paham tentang mustahadah fil haid, insya Allah akan memudahkan pemahaman mustahadah fil nifas ini. Tapi kalau dalam mustahadah fil haid, yang ini yang ada bedanya. Jika dulunya mumaizah, kemudian sekarang mumaizah, maka hukumnya langsung mengikuti. Jika di bulan selanjutnya darahnya lemah duluan, langsung ada. Itu kalau dalam bab haid, itu yang sedikit ada perbedaan di situ. Sepuluh kuat, 15 lemah. Tarabus, 5 tarabus mandi, 10 ada qada salat. Lalu 10 naqa, suci, keluar darah lemah, 12 hari ada istihadah, 5 kuat tarabus haid mandi. Ini yang ada perbedaannya di sini. Karena haid itu bisa dimanapun, bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah, bisa dimanapun. Tapi nifas itu tidak bisa jauh dari melahirkan. Afwan Ustaz. Nah, karena ini, Kalau nifas kan batas tadi kalau misalkan mumayyizah kan 15 hari setelah melahirkan itu tetap tarobusnya sampai 60 Ustaz. Enggak misalkan oh ini 15 hari enggak berubah jadi
Oh, yang dicari dari lemahnya ya Ustadz ya, bukan jadi kuatnya ya. Nggih. Jadi ketika ketahuan yang awal itu lemah, kapan akan menjadi kuat? Jika sudah melebihi 15 atau ada 15 atau lebih, maka hukumnya menjadi bukan mumayyizah lagi. Kalau menjadi ghair, maka hukumnya akan berbeda. Kalau ghair yang diawali dengan eh, apa itu namanya, adat normal dulu, maka talabusnya 60 hari. Misalkan seperti ini. Contoh yang pertama diawali dengan normal. Melahirkan pertama 30 hari nifasnya. Melahirkan yang kedua 20 hari, 20 hari berbeda, 25 hari kuat, lalu 30 lemah. Ini tarabus 15 tarabus. 15 ada, 10 20 nifas, 15 istirahat salat. Melahirkan selanjutnya keluar darah 25, dia tarabus. Kemudian keluar darah kuat 10, 5-nya tarabus mandi.